Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukatif praktek mengajar Imla. Teman-teman, di sini kita akan belajar penulisan hamzah di akhir kalimat. Sebelum kita membahas penulisan hamzah di akhir kalimat, sebenarnya apa sih perbedaan hamzah dengan alif? Hamzah adalah huruf hijaiyah yang berbentuk menyerupai kepala huruf ain dan dibaca A ketika berharokat fathah, dibaca I ketika berharokat kasroh, dan dibaca U ketika berharokat dhammah. Sedangkan alif adalah huruf hijaiyah yang selamanya tidak menerima harokat dan selamanya dibaca sukun. Cara penulisan huruf hamzah dibagi menjadi 3. Salah satunya penulisan hamzah di akhir kalimat. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan cara penulisan hamzah di akhir kalimat. Menurut kaidah Imla, penulisan hamzah di akhir kalimat mempunyai 4 cara atau 4 bentuk. Yang pertama, hamzah ditulis di atas alif. Yang kedua, hamzah ditulis di atas ya. Yang ketiga, hamzah ditulis di atas wawu. Dan yang terakhir, hamzah ditulis sendirian atau terpisah. Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan satu persatu cara penulisan hamzah di akhir kalimat. Yang pertama, hamzah ditulis di atas huruf alif. Apabila ada hamzah yang huruf sebelumnya berharokat fathah, maka hamzah tersebut harus ditulis di atas huruf alif. Contohnya, qara'a, nasya'a. Yang kedua, huruf hamzah ditulis di atas huruf ya. Apabila ada huruf hamzah yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka huruf hamzah tersebut harus ditulis di atas huruf ya. Contohnya, syaqi, qori. Dan yang ketiga, huruf hamzah yang ditulis di atas huruf wawu. Apabila ada huruf hamzah yang huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka hamzah tersebut harus ditulis di atas huruf wawu. Contohnya, lu'lu'a, as-sakafu. Dan yang terakhir, huruf hamzah yang ditulis secara terpisah. Apabila ada huruf hamzah yang huruf sebelumnya berharokat sukun, huruf hamzah tersebut harus ditulis secara terpisah atau sendiri. Contohnya, al-mar'u su'un. Apabila hamzah berharokat tanwin fathah atau disambungkan dengan alif tasniyah, maka ditulis di atasnya apabila huruf sebelumnya bisa disambungkan. Contohnya yaitu syai'un, syai'an, syai'ani, dif'un, dif'an, dif'ani, seperti itu. Apabila huruf sebelumnya tidak bisa disambungkan, maka hamzah ditulis mandiri. Seperti dalam contoh yaitu dau'un, dau'an, dau'ani, seperti itu. Dan juj'un, jud'an, jud'ani. Setelah itu, hamzah yang berharokat fathatain dan sebelumnya adalah alif, maka tidak memakai alif. Seperti itu dalam contoh ma'an, binaan, seperti itu. Di situ tidak memakai alif. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Selain memahami kaidah-kaidah Imla, kita juga harus membiasakan diri dengan bahasa Arab, seperti sering-sering membaca tulisan Arab dan menulisnya di buku tulis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.